Halo, apa kabar semua teman-teman dan sahabatku semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Trisno Wijaya. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi cara mematikan belut ya, dan juga cara memfileh atau memisahkan tulang dari daging belut ya. Kemudian kita akan pilih dagingnya seperti ini. Oke, kita langsung saja. Di sini nanti saya akan mematikan belut terlebih dahulu. Belutnya ini masih hidup ya, jadi kita akan mematikan terlebih dahulu. Oke, dari cara yang pertama, untuk mematikannya biar tidak terlalu sadis ya, jangan sampai dibanting-banting atau dipukul-pukul kepalanya ya. Kita cukup memegang dengan kain kering atau lap kering ya, seperti ini. Kemudian kita pegang kepalanya, kemudian kita tekuk. Nah, seperti ini sampai tulang bagian atas kepala ini bunyi krek ya, atau patah ya. Nah, tepat di sebelah sini. Kemudian dia akan mati. Nah, ini sudah cukup lemas dan sudah bisa dilumpuhkan ya. Oke, ini adalah cara yang pertama. Jadi kita tidak terlalu sadis ya. Untuk cara yang kedua, saya menggunakan garam ya. Ini pun tidak terlalu sadis. Kita cukup taburkan 2 sendok garam atau secukupnya saja, seperti ini. Kemudian perlahan-lahan pun ini belutnya akan mati ya, atau lumpuh ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mematikan dengan cara yang terlalu kasar ya. Ini 4 menit saja dia sudah mati. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan praktekkan cara memisahkan tulang dari daging ikan belut ya. Caranya ada 2. Saya mulai dari cara pertama. Yang pertama kita lap dulu biar nggak terlalu licin ya, karena belut ini sangat licin. Oke, kita sudah siap ya. Kita gunakan penajam ya, atau sejenis paku atau alat tajam lainnya, dan kita pantek ya di bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan pisau kecil atau cutter ya, yang lumayan tajam ya. Nah, seperti ini. Di sini saya akan praktekkan dari bagian atas. Kita belah dulu dari atas setengah bagian sampai tepat di pinggir tulang ya. Ini kalau untuk belut tulangnya berbentuk segitiga ya, dan sangat keras. Nah, setelah seperti ini kita tarik perlahan ke bawah sampai sesuai yang kita inginkan ya. Untuk ketebalan dagingnya biasanya nggak terlalu sampai ujung banget ya. Dan di sini kita bisa buka. Ini sudah melebar untuk dagingnya ya. Bentar, kita buang dulu untuk isiannya ya, atau jeroannya ya. Ini adalah jeroan dari belut. Kita juga mesti bersihkan. Nah, seperti ini saja. Ini bisa langsung dipotong saja ya untuk bagian bawah. Nah, terlihat jelas ya. Untuk dagingnya ini di atas masih ada beberapa daleman ya, kita buang semuanya. Nah, oke, ini sudah sangat jelas, dan kita tinggal membuang atau membersihkan tulang segitiganya ya. Ini sangat keras, dan kita caranya seperti ini. Kita potong, jangan sampai terputus ya. Potong setengah
potong pas sampai daging aja ya. Nah, seperti ini saja. Kemudian untuk pisaunya kita masukkan dan kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, kelar. Jadi caranya kita lakukan pelan-pelan saja. Dan sudah terpisah untuk daging dan tulangnya ya. Di sini untuk kepala atau buntutnya kita bisa masak untuk yang lain ya, ataupun tapi kita ini khusus kita ambil dagingnya saja ya. Jadi ini sudah tertata rapi untuk daging-dagingnya ya. Ini lebih mudah untuk kita memasak dan kita pun menyantapnya lebih ini ya, empuk ya, nggak keras karena sudah nggak ada tulangnya ya. Oke, itu cara pertama. Next kita lanjut cara yang kedua ya. Kalau tadi kita dari bagian atas atau bagian kepala, untuk cara yang kedua kita ambil dari bagian bawah ya, atau ujung ekor ya. Prosesnya pun sama. Kita buka dulu dagingnya setengah saja dan sampai pas tulang saja ya. Kemudian kita tarik untuk pisaunya ya, atau cutter. Kita tarik perlahan-lahan dan lakukan pelan-pelan saja. Kita tarik secara terus-menerus ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi untuk cara pertama ataupun kedua sebenarnya hampir sama ya. Nah, setelah seperti ini, untuk tulangnya pun sama ya. Kita congkel dulu sedikit dan kita tarik atau kita tekan ke atas ya, ke atas bagian ekor maksudnya, ke ujung bagian ekor maksudnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terpisah ya. Kita tinggal nanti memotong untuk bagian ekor dan bagian kepalanya ya. Kita potong saja untuk bagian ujung kepala, dan kita potong juga untuk bagian ujung ekor ya. Jadi kita hanya ambil dagingnya saja, selebihnya untuk ekor dan kepalanya kita bisa masak yang lain ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk cara-caranya ya, ini sudah nampak jelas ya, dan bisa dipelajari pelan-pelan saja. Dan untuk dagingnya kita bisa potong sesuai selera ya. Ini kalau sudah seperti ini ya, kita bisa simpan juga, bisa simpan di dalam freezer ataupun kulkas ya. Oke, di sini kita praktekkan cara memotongnya sekalian ya, atau untuk irisannya sih sesuai selera saja ya, bisa besar ataupun bisa kecil-kecil ya. Dan untuk daging belut ini enak juga ya, dibikin menu-menu yang sangat enak ya, seperti lindung cafumak ya, atau lindung goreng tepung, lindung cabai garam, ataupun menu-menu yang lain. Dan ini sangat enak sekali ya. Nah, seperti ini adalah udah daging semua ya. Kita bisa potong, dan kita potong kecil-kecil saja seperti ini ya. Kemudian kita packing dan bisa disimpan, dan sewaktu-waktu kita bisa masak kapanpun ya, atau bisa langsung bisa, ataupun bisa kapan-kapan saja juga kita bisa. Oke, jadi seperti ini ya, cukup mudah dan cukup simple serta gampang untuk dipelajari. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.